Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi demokrasi Indonesia pada reformasi dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Yang pertama, apa itu reformasi? Gerakan reformasi adalah sebuah gerakan yang menuntut adanya perubahan mendasar untuk memperbaiki keadaan. Sejarah singkat, krisis ekonomi, politik, hukum, dan kepercayaan yang mulai melanda Indonesia di awal tahun 1990-an merupakan bukti kesalahan fatal pemerintahan Orde Baru. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan kepresidennya dan menyerahkan kursi kepresidenan kepada wakil presiden, yaitu B.J. Habibie. Presiden di era reformasi. Yang pertama ada B.J. Habibie. Dia menjabat presiden dari 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999, menjabat kepresidenannya yaitu 1 tahun 5 bulan. Kebijakan yang dibuatnya yaitu pembebasan tahanan dan narapidana politik, kebebasan pers, pembentukan partai politik, pelaksanaan pemilu 1999, memperbaiki perekonomian, kebijakan otonomi daerah. Peristiwa penting yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga negara Timor untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Dan warga Timor pun memilih merdeka di negaranya sendiri. Yang kedua yaitu Abdurrahman Wahid. Dia menjabat presiden dari 20 Oktober 1999 sampai dengan 23 Juli 2001. Dan ia menjabat presiden selama 1 tahun 9 bulan. Kebijakan yang dibuatnya yaitu pemisahan Polri dan TNI, pengakuan agama Konghucu, kebijakan pers, membangun kerjasama dengan luar negeri, mengatasi disintegrasi Irian Jaya. Peristiwa penting yaitu memberlakukan Dekret Presiden 23 Juli 2001 yang berisi pembubaran MPR atau DPR, mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun, membekukan Partai Golkar. Adanya dekret tersebut membuat Presiden Abdurrahman Wahid justru dilengsarkan dari jabatannya oleh MPR. Yang ketiga yaitu Megawati Soekarno Putri. Dia menjabat sebagai presiden dari 23 Juli 2001 sampai dengan 20 Oktober 2004. Dia menjabat selama 3 tahun 3 bulan. Kebijakan yang dibuatnya yaitu membentuk kabinet gotong royong, membentuk KPK, privatisasi BUMN, penundaan pembayaran utang dan mengakhiri kerjasama dengan IMF, otonomi khusus Aceh dan Papua. Peristiwa penting yaitu penjualan aset negara atau Indosat untuk menutupi APBN yang minus. Pelaksanaan pemilu 2004, pemilu presiden secara langsung. Putaran pertama dilaksanakan pada 5 Juli 2004. Wiranto dan Salahuddin, Partai Golkar. Amin Rais dan Siswono, Partai PAN. Hamzah Has dan Agung Gumelar, Partai PPP. SBY dan JK, Partai Demokrat. Mega dan Hashim Muzad, Partai PDIP. Putaran kedua yang dilaksanakan pada 20 September 2004. SBY dan JK pemenang. Yang keempat yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Dia menjabat presiden dari 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. Dia menjabat 10 tahun. Kebijakan yang dibuatnya yaitu membentuk Kabinet Indonesia Bersatu, konversi minyak tanah ke gas, dana pendidikan 20% dari APBN, kesepakatan perdamaian RI dan GAM, pelunasan utang terhadap IMF, pemberian BLT dan balsam,
membentuk sejumlah institusi hukum, yaitu MA, MK, dan KY, pemberantasan terorisme dan korupsi. Peristiwa penting, tsunami Aceh yang menewaskan 600.000 jiwa, kasus Bank Senturi melibatkan Wapres Boy Diono dan Menku Sri Mulyani. Pemilu langsung 2009, SBY dan Boy Diono, Mega dan Prabowo, JK dan Wiranto. Pemilu langsung 2014, Prabowo dan Hatta Rajasa, Jokowi, JK, yaitu pemenangnya. Yang kelima yaitu Joko Widodo. Dia menjabat presiden dari 20 Oktober 2014 sampai dengan sekarang. Kebijakan yang dibuatnya membentuk kabinet kerja, membentuk kabinet Indonesia Maju, program kartu, KIP, KIS, dan KKS, menghapus subsidi BBM, tax amnesty, pembangunan infrastruktur atau jalan tol, mengajak investor dunia untuk menanamkan modal di Indonesia, menenggelamkan kapal asing yang melakukan illegal fishing, mengambil alih 51% saham PT Freeport Indonesia. Peristiwa penting yaitu konflik Papua, polemik UU KPK, dan RKUHP, demonstrasi mahasiswa, dan pandemi COVID-19. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.